Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat di sini ada 212 partisipan ya, termasuk panitia dan pembicara dan moderator. Saya senang diberi kepercayaan pemandu ini, matur nuwun. Nutrisi dalam kehamilan sudah kita ketahui sangat penting. Ada 4 minimal yang sudah terbukti ya. Yang pertama nanti Prof. Eri Gumilar Dahlan dengan hubungannya dengan imun sistem. Mungkin ada hubungannya dengan COVID ini ya. Sebagai survivor saya merasa bahwa nutrisi ini sangat penting saat itu. Ya. Yang kedua yang agak menengah dengan congenital malformation ini yang mungkin ya sudah dijelaskan oleh dokter perannya mikronutrisi dan makronutrisi luar biasa sekali. Yang ketiga Dokter Erna ini dengan nantinya DHA langsung ke lebih spesifik jangka panjangnya ya. DHA ini mungkin di era sekarang adalah hubungannya dengan obesitas ya, pendatang baru kita ini dengan antiinflamasinya mungkin akan kita sedot ilmunya dari Dokter Erna. Yang keempat saya mengingatkan lagi bahwa jangka panjang kita seperti yang diarahkan oleh Ketua Divisi tadi bahwa nutrisi berhubungan dengan pembangunan neuron dari janin dalam rahim. Jadi mohon kita sepakati from neuron to nation itu sangat penting menyongsong Indonesia 2045. Jelas sekali bahwa tidak hanya SPOG ini tugasnya ya, bahwa Prof. Eri Gumilar Dahlan beliau menekankan pada termasuk juga intervensi prakonsepsi. Jadi kita semua bisa berkontribusi dalam hal ini. Ayo kita sekarang bersama-sama jauh lebih menyelam ke dalam nutrisi ini. Ini ada 13 pertanyaan. Pertama dari Dr. Winiwati Laksana. Siang saya mau bertanya, kebetulan setelah mendapat vaksin pertama, ternyata seminggu kemudian tes HCG positif. Apakah ada efeknya vaksinasi tersebut terhadap janinnya yang masih relatif muda, baru beberapa minggu? Terima kasih. Silakan. Iya ya, ke saya ya. Iya, Bro. Tapi nanti sama-sama aja saya dengan Dr. Erna sama-sama menjawab. Pertama saya ucapkan selamat Dr. Erna, bagus sekali presentasinya. I just much impressed, enjoyed. Bagus sekali itu. Baik, kita jawab sama-sama ya. Kalau perlu yang menjawab monopolinya itu biar ini aja Dr. Host, karena memang tugasnya Dr. Host itu sebagai host. Ada Dr. Sul juga. Baik, ini vaksinnya bisa diperjelas ya, vaksin apa ya? Vaksin COVID, Prof, maksudnya. Mungkin COVID itu, Prof. Oh, kalau itu sudah jelas ya. Saya mulai 1,5 bulan yang lalu diincar terus sama Prof. Iko, sama Dr. Ari itu. Pak Eri, gimana ini announcement? Berani enggak kita mendeklar ini karena ID mendesak bahwa COVID-19 vaksin on pregnant ini bagaimana? Kita jawabnya sederhana aja ya. Pertama, pada waktu mencari kandidat vaksin, ya, jadi namanya itu clinical trial, ya kan ada yang first, second, and third, baik Sinovac, baik AstraZeneca, tidak pernah melibatkan populasi wanita hamil. Itu aja sudah dasarnya. Jadi atas dasar ini, we don't have any experience, and then we don't want to be encouraged menggunakan ini. Kedua, begini, kalau Sinovac itu, vaksinnya itu, betul-betul dari virus ya. Kalau kita dulu belajar virologis itu virus yang dilemahkan ya. Jadi attenuated viral. Kalau ini viral yang seluruhnya mulai dari membran protein, spike protein, kemudian yang di dalamnya masuk semua itu. Sehingga bisa membayangkan kuat sekali. Ini kalau disuntikkan pada wanita hamil, hancur ini sistem imun ini. Tapi itu teoritis ya. Yang benar itu ya Allah yang tahu. Tapi belum berani kita mencoba pada ini. Jadi pada animal trial pun tidak pernah memakai pregnant mice, itu tidak pernah. Demikian Dr. Host. Jadi tidak ya, jelas jawabannya tidak. Tidak, maksudnya tidak dianjurkan. Ya jelas.
not recommended ya. Kalau sudah terjadi gini, apa perlu tambahan suplemen? Bagus ini pertanyaannya. Jadi orangnya divaksin, kemudian 3 minggu planetos positif. Wah ini pertanyaannya bagus ini. Ini di private patient saya dapat begini ini, tapi hati-hati menjelaskannya. Hati-hati sebab, waduh, bisa apa namanya? Ya yang jelas bisa meledak jawabannya. Kita tidak berani mengatakan apakah ini karena vaksin itu, tidak berani kita mengatakan demikian. Ya, kita masih butuh data. Kemudian kalau ini berjalan terus, ya, kemudian apa upayanya? Katakanlah untuk mengatasi kegelisahan itu. Ya. Yang pasti yang sudah jelas, Dr. Host, kita ini orang feto-maternal kayaknya paling banyak harus melakukan konseling. Ini yang sering dilupakan ini. Ya. Jadi kita pertahankan itu konseling di tempat kita itu kalau habis USG atau apa. Nah ini juga demikian. Tidak apa-apalah 25 minutes having the patient just lay by what is the give counseling. Tidak usahlah pakai USG, ngomong aja. Pertama itu terimalah keadaan begini dulu ya. Sebab orang hamil itu kalau psychological state-nya berubah itu sudah berubah. Paling gampang itu corticosteroid rate-nya akan melonjak sehingga misalnya PRM langsung keluar. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, berjalan alami saja. Ya ditambahkan diperkaya dengan apa yang hari ini kita peroleh. Misalnya bagus sekali tadi omega 3, asal diperhatikan balance-nya. Tadi kan Dr. Erna sudah menjelaskan satu itu adalah yang tadi epigenetic situation, kemudian yang kedua cell signaling. Ini penting sekali untuk pembentukan di neurologisnya. Anda kan juga sering BDNF itu juga bisa meningkat di sini. Mungkin dari situ aja compensate-nya, jadi berjalan normal aja. Dan jangan mengatakan ini karena vaksin, aduh, enggak berani saya, terus terang enggak berani. Ya, segitu aja yang saya bisa jawab. Ya. Jadi datanya masih belum cukup ya. Dokter Erna mau menambahkan ini? Sampun dok, sudah. Ya, Dokter Agusul mungkin? Terima kasih Dokter Host. Jadi rasanya memang kapan itu pernah dilontarkan di POGI ya. Jadi dari POGI sendiri pada saat itu pokja infeksi juga menyebutkan bahwa sampai saat ini POGI masih belum merekomendasikan pada wanita hamil untuk vaksinasi. Jadi yang kami informasikan demikian dari pokja infeksi POGI. Tapi tidak tahu nanti setiap saat selalu ilmu itu bisa berubah seperti yang Prof. Eri Ngendiko ya, bahwa ilmu itu selalu berubah. Barangkali demikian Dr. Ros. Mohon maaf. Karena banyak pertanyaan, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Prof. Ini dari Dr. Mas Yudi. Apakah imun toleransi dapat dibangkitkan melalui nutrisi atau micronutrition? Obesitas menurunkan toleransi sehingga penurunan berat badan selama kehamilan dengan cara yang terkontrol memperbaiki toleransi, mencegah preeklamsi. Mohon komentar ini. Baik, sama-sama Dr. Erna, ya sama-sama ya. Jadi immune tolerance itu artinya, immune tolerance yang tadi ada di slide saya, ya, pada waktu within 12 weeks, kemudian setelah after 15 weeks. Jadi yang krusialnya itu waktu within 12 weeks, ya. Di situ dia perannya imunologi itu bukan hanya untuk melindungi terhadap bakteri, bukan, tetapi justru dia memberikan mendukung kehidupannya itu. Jadi tadi saya kasih satu model yaitu dengan remodeling arteria spiralis yang sebenarnya itu kan suatu perubahan fisiologis, histologis ya, menjadi vasodilate, itu adalah karya imunologi. Itulah yang disebut immune tolerance. Nah, pasti dia harus didukung dengan nutrisi ya. Jadi sudah saya pada slide nomor berapa itu ada 17 nutrisi sama mineral ya. Jadi mineral itu tetap harus dipikirkan ya, termasuk di sini zinc, selenium masuk semua. Kemudian silakan Dr. Erna omega 3-nya bagus sekali ini. Silakan yang correlate to immune system. Iya, matur nuwun Prof. Jadi yang disampaikan Prof. Eri, mikronutrien, tadi kan ada pertanyaan apakah DHA itu masuk juga ke dalam mikronutrien, karena tadi yang disebutkan Prof. Eri, DHA-nya belum masuk. Memang omega 3 itu masuk dalam mikronutrien yang diperlukan, karena omega 3 itu juga berperan pada sistem imun. Seperti yang disampaikan Prof. Eri, dia berperan sebagai prekursor anti-inflamasi. Jadi memang
harus dalam kondisi yang seimbang antara pro dan antiinflamasi. Jadi diperlukan keseimbangan antara omega 6 dan omega 3. Kalau omega 3 saja tidak bagus, omega 6 terlalu banyak juga tidak bagus. Omega 6 terlalu banyak, dia akan menyebabkan berbagai proinflamasinya lebih dominan sehingga bisa menyebabkan komplikasi. Kalau misalkan dia tidak ada, maka respon tubuh untuk mengenali suatu infeksi misalnya atau suatu adanya tanda bahaya juga akan berkurang, sehingga ini diperlukan dalam kondisi yang balance, termasuk DHA. Nah, dosisnya berapa? Tadi Prof. Eri sudah menyampaikan berapa jumlah mikronutrien yang diperlukan. Nah, kalau di dalam diet yang ideal sebetulnya tadi omega 6 dan omega 3 itu kira-kira mungkin 2:1, mungkin Prof. Eri nanti bisa menambahkan. Nah, diet kita ini rupanya kalau di barat itu kan tadi 25:1, artinya terlalu banyak omega 6 sehingga antiinflamasinya yang proinflamasinya yang berlebih. Maka kita harus membalanskan dietnya karena semua makanan digoreng, sedangkan omega 6 itu kan ada pada minyak goreng, sunflower, kemudian minyak jagung, itu pada minyak-minyak goreng itu banyak, sedangkan omega 3-nya pada fish oil-nya yang sedikit konsumsinya, sehingga mungkin kita membalance intake-nya ini yang penting. Nanti mungkin Prof. Eri. Ya, Dr. Erna, yang fat ini omega 3 dan 6 dia masuk makronutrien ya, kan ada protein, karbohidrat. Juga sudah Anda tekankan bahwa ini adalah essential fatty acid. Ya. Jadi tidak bisa dibentuk oleh tubuh, tetapi ya itulah namanya ilmu. Memang betul pada long term pathway, akhirnya dia juga bisa mengubah kecil, tapi dalam waktu yang panjang. Ya. Hanya Dr. Erna di Indonesia ini minyak kelapa, nah itu ya, dan minyak jagung itu kita ya, itu keunggulannya omega 3 di sana ya. Kalau yang tadi di Eropa apa? Sunflower itu ya, sunflower oil ya. Ya. Minyak jagung itu juga omega 6-nya yang tinggi, Prof. Ya. Kita minyak kelapa, kita minyak kelapa ya. Omega 3 di sini kita ya. Ya. Oke. Karena ada waktunya tinggal 10 menit, kemudian pertanyaannya ada 17. Saya coba agak cepat nggih, Prof. Yang pertama, Dr. Haria Narotama. Mohon izin bertanya, Prof. Sumber utama selenium wujud makanannya apa? Ya. Yang paling mudah dijangkau oleh pasien masyarakat awam. Ternuwun. Monggo, Prof. Terima kasih. Nah, pertama saya kembali ke Dr. Masudi. Kemana ini Dr. Masudi ini menghilang ya? S3-nya juga menghilang. Baik, ini pertanyaannya di mana banyak didapat selenium? Saya mengucapkan terima kasih kepada namanya lupa guru besar dari Ujung Pandang. Beliau meneliti. Saya waktu ke Luwuk, jadi Sulawesi Tenggara. Di situ dia menjelaskan ternyata selenium itu banyak di daun katuk ya. Waduh, ini kan murah sekali, bisa ditanam di garden. Jadi ini malah saya anjurkan untuk yang recurrent pregnancy loss. Wah, ini dia di sini. Malah tadi Dokter Ena ikan patin Banjarmasin tidak masuk tadi sana ya. Iya, ikan patin Karawang sama ikan patin impor sama. Ya. Tapi hati-hati Dokter Erna, ini ikan patin yang dari Gresik ini dulu sudah pernah diteliti. Aduh, tapi maaf ya, ini saya tidak berani ini mendeklar yang formal ini. Sebab ya Gresik ini kan, ya sudahlah, polusi itu tinggi sekali. Terima kasih. Jadi di daun katup ya. Daun katup, iya. Oke. Ini kemudian dari Dr. Syamsul Bahri. Prof. Eri, kalau melihat keterangan Prof, apakah orang diabetes mellitus masih kita rekomendasikan buat hamil melihat peran dan baik buruk dari glukosa? Mohon penjelasan. Silakan, ya, tadi sudah jelas ya. Nanti Dr. Erna juga sebagian menjawab ya, sebenarnya tadi omega 3 itu berperan juga. Jadi ginilah ya, filosofinya dulu, ya. Masalah yang kita hadapi sekarang ini ya, tadi sudah diutarakan dari Dr. Soul sama Dr. Hoss, bahwa masalah yang kita hadapi ini status sebelum pregnant ini sudah jadi masalah. Di antaranya obes tadi ya. Kalau umpamanya lebih dari 30, overweight lebih dari 28, ini sudah obes. Seharusnya dia itu sebelum hamil itu harus berubah dulu. Tapi
kita kapan mau berubah demikian ini susah. Nah kemudian dengan orang obes menjadi hamil, tetap yang kita sadari dulu apa yang akan terjadi kalau dia hamil secara konsep. Itu tugas kita memang. Tadi sudah diperlihatkan weight gain tidak akan lebih besar dari itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, rasanya sudah ada di PNPK, ya. Glucose intolerance sudah harus dicek gitu. Ya, pada waktu the first half, pada sebelum 20 minggu. Seberapa ininya itu ya, GDM-nya ini, kan itu dia. Kemudian yang ketiga, hati-hati nih pada orang yang obes ini, yaitu predisposing factor akan berkembang dari sini. Satu, preeklamsi sudah jelas ya. Dia sudah pasti termasuk ibu yang direcommended untuk meminum aspilet kalsium dosis tinggi sejak awal. Ya, kemudian kalau mengenai insulin atau apa harus bekerja sama dengan penyakit dalam, ya itu harus dikawal dia. Demikian. Kalau omega 3 ini saya kira bagus, silakan Dokter Erna. Untuk orang diabetes ini satu paper yang tadi Anda perlihatkan dari Gupta ini, Pak, ini ternyata arahnya ke sana. Silakan. Terima kasih Prof. Jadi kalau misalkan orang diabetes apakah boleh hamil? Tentu kalau terkontrol boleh hamil, tapi dengan catatan harus selama kehamilan harus dikontrol. Nah kemudian karena dia sudah mengalami gangguan, mungkin gangguan pada vaskulernya, tentu risiko untuk terjadinya inflamasi jauh lebih tinggi dibandingkan orang dengan kehamilan normal, sehingga kita perlu memaintain imunitas tadi seperti yang disampaikan Prof. Mungkin peranan omega 3 bisa diberikan pada kasus-kasus seperti ini. Jadi untuk mencegah komplikasi mungkin dietnya harus diperhatikan, komposisi omega 6, omega 3 seimbang. Kalau perlu suplemen jika memang pasien ini dietnya untuk mencukupi kebutuhan tadi seperti yang di Gupta tadi, untuk mendapatkan kandungan iron 18 gram dia harus makan 2,5 kilo, itu tentu akan berakibat dengan peningkatan kadar gula yang berlebihan. Misalnya mungkin ya siasatnya adalah dengan pemberian suplemen mungkin yang kita bisa memaintain kalori, mungkin begitu ya Prof. Mungkin Dr. Hermanto juga ahlinya ini diabetes. Saya tambahkan Dr. Erna. Jadi tadi presentasi Anda itu perannya omega 3 pada diabetes ini adalah ya, diabetes ini memberikan situasi intrauterine bed environment sehingga akan menimbulkan epigenetik dari sini dia. Disitulah omega 3 itu berperan karena omega 3 itu mengendalikan metilasi DNA itu. Jadi mudah-mudahan ini yang si penanya ini sampai ke ini. Jadi bisa membayangkan itu double strand DNA pada waktu replikasi, dia menjadi transkripsi, dia berubah dari DNA menjadi RNA. Itu kan transkripsi itu metilasi DNA-nya itu, nah di situ gangguannya. Disitulah perannya tadi slide-nya Dr. Erna, omega 3 itu berperan dia di sana. Dan termasuk yang cell signaling itu, Dr. Erna, itu yang pernah saya baca dari paper yang terkait itu. Jadi harusnya pada ibu obes yang hamil, omega 3 harus diperhatikan satu. Kemudian yang kedua, Dr. Rima itu sudah pernah presentasi bahwa pada ibu obes yang hamil, itu harus diberikan asam folat yang cukup tinggi. Tapi saya tidak bisa mengatakan tegasnya berapa. Yang jelas di atas 1000 mikro pada umur kehamilan berapa. Tujuannya itu untuk mengembalikan lagi ininya sel-sel cycle-nya. Demikian, terima kasih. Iya, Prof. Ini kayaknya lanjutannya, Prof. Pak Joko Sriwibowo ini. Mohon info, Prof. Sepertinya saya tidak melihat adanya DHA pada slide. Apakah DHA dan omega 3 termasuk mikronutrien penting bagi ibu hamil dan janinnya? Kemudian apabila kehamilan menurunkan imunitas hamil, ibu hamil, bagaimana sebaiknya rumah sakit menyikapi penderita hamil terkonfirmasi COVID dengan gejala ringan, isolasi mandiri, atau perlu MRS? Matur nuwun. Ya, silakan, Prof. Dr. Erna duluan. Tadi sudah dijawab Prof. Eri, kalau omega 3 itu masuk makronutrien, sehingga Prof. Eri tidak menyebutkan di mikronutrien, tapi makronutrien, sehingga itu penting untuk selama kehamilan, Dr. Hos. Ya, sudah terjawab. Prof, ada tambahan, Prof? Ya, baik, COVID-19 on pregnant ini memang satu, ibu hamil itu termasuk orang yang berisiko tinggi ya. Jadi komorbid
seperti lansia ya seperti saya juga, ibu hamil. Nah, kalau kena COVID-19 itu pada ibu hamil satu maternal psychology state-nya itu berubah. Waduh, ini menurun itunya. Kemudian yang kedua, COVID-19 ini kan hebatnya itu sasarannya adalah reseptor ACE2 dengan TIMPRESS itu ada di sel-sel alveoli sama sel-sel GI. Jadi pada ibu hamil semua berubah termasuk respiratory rate berubah ya. Nah, ini sangat memudahkan dia. Sehingga pertanyaannya apakah harus diisolasi? Jawabannya iya ya. Tapi kenyataan yang kita lihat di lapangan, wah, saya lihat di rumah aja dia diisolasi ya. Seharusnya ya kalau kita lihat di TV-TV itu harusnya masuk ke isolasi khusus dengan monitoring yang ketat ya. Sebab kan yang paling rentan itu pada hari keempat, hari kelima itu mesti yang diserang itu adalah sistem pembekuan darah. Makanya di situ harus diikuti ya. Beberapa laboratorium sudah harus muncul sehingga kalau perlu heparin harus masuk. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi saya ingin mengatakan dalam keadaan ringan, kan ada ringan, ada sedang, ada berat. Ringan ke sedang itu kadangkala bisa berubah cepat sekali dalam waktu 24 jam. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini berikutnya Dr. Darmai. Selamat siang, Prof. Izin bertanya. 1. Dalam slide sebelumnya, suplementasi vitamin D dapat mencegah PE dan DMG lewat jalur aktivasi T helper 1. Untuk TM2 dan T trimester 2 dan 3, peran vitamin D bagaimana, Prof? Yang kedua, kapan waktu tepat untuk suplementasi vitamin D saat prakonsepsi? Silakan, Prof. Baik, Dr. Dharma. Jadi begini ya, vitamin D ya, itu within first trimester, Dr. Dharma. Di sana dia, yaitu intinya di sel sincitial trophoblast. Apa yang dikerjakan sana? Actionnya itu di adaptive immunity tadi ya. Jadi Anda belajar lagi, we are subspecialist, right? Just immunology, it should be ya. Itu harus didominate. Jadi di endometrium itu ada serbukan sel leukosit. Nah, di situ ada NK cell, makrofag, T-reg semua. Vitamin D itu bekerja di situ dia. Nah, di situ dia memperkuat sehingga akan menjadi remodeling yang bagus ya. Preeklamsi itu adalah jadi ada early preeklamsi, ada late preeklamsi. Yang early itu adalah the failure of spiral artery remodeling, kan di situ dia. Kalau umpamanya diberikan di trimester kedua, trimester ketiga, mungkin nanti ada baiknya baca itu disertasinya siapa? Stiorini ya. Di situ terlihat sampel yang diambil itu ternyata vitamin D-nya orang Indonesia itu kok rendah. Padahal kita ini kan ada D2, ada D3, kan D3 itu sangat tergantung dari ultraviolet. Kenapa rendah? Di situ terungkap. Jadi apa namanya pakaiannya orang Indonesia itu tertutup semuanya. Mungkin ini sampelnya itu yang ini ya. Tapi apapun itu pelajaran. Jadi itu yang trimester kedua, 3 ya. Jadi vitamin D tadi satu. Kemudian yang kedua dia juga untuk obes karena dia melawan T helper progestokain. Jadi sel lemak itu adipose tissue itu adalah sumbernya sitokin proinflamasi. Vitamin D bekerja di sana juga. Terima kasih. Oke. Untuk prakonsepsi, Prof? Oh, saya kira sama penting, ya sama pentingnya juga, karena apapun, nah ini ilmunya Prof. Samsul ini. Jadi jangan lupa ya, 28 hari, assume 28 days of menstrual day ya. The first 14, ya, kemudian itu kan fase estrogenik, kemudian 14 hari kedua fase sekretori. Di situ, ya, folliculogenesis itu penting sekali. Ya, folliculogenesis bagaimana menjadi follicle the graft yang bagus yang pada hari ke-14 ukurannya 18 sampai 24 ya. Jadi di sini juga tergantung dari ini apa disertasinya Prof. Endi dulu ya. Vitamin D, kemudian kalsium ya. Ini sekarang coba nanti dilihat ya endokrinologis tinggi sekali dosisnya.
Dan saya kira betul kalsium yang karbonat karena dia juga berperan di metabolisme satu atom C, one atom C metabolisms. Itu melibatkan metionin, ya, piridoksin, jadi B1, B2. Disitulah vitamin D dengan kalsium. Sehingga folikulogenesisnya bagus sekali, ya, memudahkan untuk hamil. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun, Prof. Jadi pertanyaan Dokter Haria tentang apakah kasus IUGR itu pemberian omega 3 itu bisa bermanfaat. Jadi ada suatu penelitian Dokter Haria yang diberikan omega 3 pada omega 3 itu meningkatkan berat badan pada kehamilan normal. Tapi pada kasus yang IUGR itu tidak berbeda bermakna pemberiannya, ya. Tapi mungkin bisa dicoba ya, karena dia bisa meningkatkan berat badan, tapi memang tidak ada perbedaan yang bermakna untuk yang IUGR. Kemudian untuk pertanyaan Dr. Samsul Bahri, apakah DHA itu pada ibu hamil lebih banyak manfaatnya atau buruknya? Kalau lihat tadi Dok, rasanya lebih banyak manfaatnya dibanding keburukannya. Kemudian Dr. Dharma tentang omega 3 itu prekursor antiinflamasi, apakah memberi dampak pada proses implantasi yang membutuhkan suasana proinflamasi? Nah, ini mungkin nanti Prof. Eri juga membantu. Jadi Dr. Dharma, pemberian omega 3 itu selain untuk antiinflamasi juga omega 6 proinflamasi. Jadi harus balance ya, tidak bisa pemberian antiinflamasi saja. Memang diperlukan suatu respon untuk proinflamasi, sehingga tadi komposisinya itu harus balance, misalnya omega 6 dan omega 3 itu 2:1, sehingga dia bisa berespon terhadap kondisi itu, sehingga tidak dia antiinflamasi aja seperti pada awal kehamilan, itu dibutuhkan suatu kondisi yang antiinflamasi. Kemudian Dokter Sandi, apakah pemberian omega 3 itu meningkatkan resiko perdarahan menjelang persalinan? Omega 3 itu tadi kan golongannya lenolenik, Dokter Sandi, sehingga dia itu tidak membentuk eicosanoic acid yang prekursor untuk terjadi pembentukannya antiplatelet tadi, sehingga dia tidak meningkatkan risiko perdarahan. Ini yang setahu saya dari yang bacaan tadi, karena dia tidak berhubungan, dia yang kalau yang berhubungan dengan eicosanoic acid itu yang omega 6, yang dia kan bisa meningkatkan inflamasi, meningkatkan pembentukan prekursor tadi. Kemudian apa dampaknya efek samping pada ibu maupun bayi pada omega 3 dan omega 6 yang berlebihan? Kalau omega 6 yang berlebihan dampaknya tentu proses inflamasi yang sudah disampaikan tadi. Kalau omega 3 yang berlebihan, saya belum membaca, mungkin saya harus mencari lagi, mungkin Prof. Eri bisa menambahkan. Setahu saya kalau misalkan dalam kondisi yang balance tentu tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Itu rasanya sudah, mungkin Prof. Eri bisa menambahkan, Prof. Eri, dari dua pertanyaan tadi yang pada awal implantasi. Ya, untuk Dr. Dharma tadi eksplanasi di slide-nya Dr. Erna mengenai peran omega 3 pada waktu implantasi. Jadi ingat itu Dr. Dharma bahwa pregnant for successful rate ya, going on until 8 term 40 minggu, itu mesti adalah suatu dominate T helper 2 terhadap T helper 1 ya. Jadi jangan lupa. Kalau umpamanya T helper 2, jadi lawannya T helper 1 itu sitokin proinflamasi ya. Kalau yang dominan lawannya ya, lawannya itu diantaranya IL-8, 4 ya, dan juga menghasilkan dominan angiogenik, kemudian juga vasodilate ya, terus VEGF juga tinggi, akhirnya kehamilan itu sukses berlangsung demikian. Nah, di situ perannya omega 3. Jadi omega 3 sebagai antiinflamasi di sana. Kemudian yang kedua, Dr. Erna, memang Allah itu memberikan unik sekali ya kepada kehamilan ini kan. Pada waktu awal ya, dia inflamasi itu dia dominan karena ada tujuannya supaya si blastosis itu masuk implanted supaya lebih bagus, kemudian cepat berubah menjadi inflamasi, jadi T helper 2 yang dominan. Terus balik lagi pada waktu menjelang partus. Nah, ini tadi pertanyaannya Dr. Sandi itu apakah enggak ini untuk perdarahan?
Jadi pada waktu in labor, ya, jadi sudah etem, ini yang fisiologik ya, bukan yang patologik. Mulai minggu ke-37 itu kan dengan turunnya estrogen, progesteron mulai naik, ya. Kemudian peristiwa inflamasi itu meningkat sehingga oksitosin naik, prostaglandin naik, sehingga terjadilah in labor. Nah, di sini yang maksudnya Sandi itu, Dr. Sandi sekarang di mana ya? Di Surabaya apa di mana itu ya? Ini kan dulu Dr. Sandi ini mantunya Dr. Paulus ya. Kalau salah ya. Ya, jadi Dr. Sandi. Sekarang Prof, dulu. Dulu di Kalimantan ini. Mungkin dari Kalimantan kali ini, ya. Kalau tidak salah di Kalimantan Tengah ini. Jadi di situ dia. Saya kira dia balance. Jadi tidak akan sampai menimbulkan bahaya. Tetapi kalau omega 3 yang berlebih-lebihan, kalau saya lihat slide-nya Dr. Erna tadi dari pathway-nya itu, nah, namanya juga eksesif itu tetap juga berbahaya. Jadi inflamasi yang berlebih-lebihan, nah ininya enggak jalan dia, pembekuan darah, clotting segala enggak jalan. Kemudian proses imunologi juga enggak jalan. Jadi demikian. Mungkin ini saya ingat Dr. Erna waktu fitomaternal di Bandung tuh ada satu penelitian dokter umum ya, bagus sekali ya. Karena dia menggambarkan nelayan kita yang di pantai itu, masih ingat ya? Kan Anda yang mimpin waktu itu di Bandung itu ya. Itu ada satu penelitian nelayan kita itu, aduh, tangannya kecil-kecil, pergelangannya kaki kecil-kecil, ya tiap hari itu yang dimakan itu cuma minyak ikan sama minyak ini. Jadi tanpa ini. Mungkin kalau itu diambil darahnya, diperiksa omega 3-nya mungkin tinggi sekali, mungkin begitu. Ya saya bisa menjawab demikian aja. Terima kasih. Jadi nutrisinya terganggu lah kalau itunya, balance-nya terganggu. Oke, matur nuwun Dr. Rena, Prof. Eri. Saudara-saudara sekalian, ilmunya sudah kita sedot ini ya. Kalau yang belum mohon disampaikan ke Veto Maternal, nanti kita akan jawab secara tertulis. Saya terima kasih atas kerjasamanya, matur nuwun Prof, Dr. Rena, Dr. Agus, dan seluruh peserta. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.